Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur SPC yang saya cintai dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan channel kita tercinta, kembali membahas berkaitan dengan petuah-petuah leluhur kita, yaitu nasihat hidup orang Jawa. Untuk tema yang akan kita obrolkan hari ini, kenapa nih Pak? Untuk tema hari ini ya kita akan sedikit membahas kalimat itu Pak Sugeng. Yeah. Mikul dhuwur, mendem jero. Jadi mungkin pemirsa di rumah atau sahabat-sahabat di rumah pernah mendengar kalimat itu juga nih. Cukup familiar juga sih Pak ya. Iya, betul sekali Pak Sugeng. Kalau menurut Pak Sugeng sendiri, kalimat itu mengartikan seperti apa Pak Sugeng? Jadi kita harus seperti apa sebagai orang Jawa untuk apa? Sebagai pelaksanaannya seperti apa gitu? Untuk mikul dhuwur mendem jero kan dalam bahasa Indonesia mikul itu menjunjung Pak ya, mengangkat, dhuwur itu tinggi ya, betul tinggi-tinggi, dan mendem itu kan menimbun, istilahnya menyembunyikan lah ya, memendam, menyembunyikan, mengubur ya, mendem itu mengubur, jeru itu kan dalam. Itu mungkin erat kaitannya dengan kedudukan kita sebagai anak Pak. Oh, berarti ini kan? Petuah ini adalah sebuah apa ya? Sebuah nasihat, petuah ya, atau nasihat sebagai anak untuk bisa mengangkat derajat orang tua. Jadi sikap anak kepada orang tua itu harus seperti apa? Seperti iya Pak Sugeng ya. Kepada orang tua, dimana diserahkan dari ukara mikul dhuwur itu mengangkat derajat, mengingat-ingat kebaikan gitu, nasihat yang baik, dan mendem jero itu mungkin menyembunyikan kesalahan gitu, keburukan orang tua kita kan juga sebagai manusia biasa kan pasti tidak luput juga dari salah dan hilaf ya. Iya, betul sekali Pak Sugeng. Dan dalam ajaran agama kan juga kita diwajibkan juga Pak ya, itu bakti pada orang tua itu merupakan satu amal ibadah yang utama juga gitu. Iya, istilahnya itu birrul walidain. Ya, birrul walidain. Setelah sholat yang tepat waktu, kemudian jika bisa billah itu kan Pak. Iya Pak. Salah satunya birrul walidain itu bakti pada orang tua. Bakti pada orang tua. Dalam konteks kebaikan tentunya ya Pak. Kalau itu melanggar norma-norma, maka kita wajib menolak pun dengan cara yang tidak kasar gitu, yang halus, yang lembut. Kalau itu masih dalam norma kebaikan, masih dalam aturan, maka kita wajib mengkuyung istilahnya, melaksanakan apa yang diperintahkan orang tua kita. Seperti itu mungkin Pak Sugeng. Intinya seperti itu ya Pak. Kalau kita lihat kisah-kisah zaman dulu itu juga ada Pak ya, banyak ya. Jadi intinya kita disuruh untuk berbakti kepada orang tua. Intinya seperti itu ya Pak, bisa menjunjung tinggi martabat orang tua, dan bisa apa ya istilahnya, nasihat-nasihat tersebut bisa kita resapi di dalam hati kita, dimasukkan dalam hati kita untuk bekal kehidupan ke depan. Kecuali itu melanggar norma-norma ya kita tidak melaksanakannya, dan sebaliknya berarti kita tidak boleh durhaka terhadap orang tua, seperti itu ya. Jadi kan ada perintah, ada larangan kan gitu Pak Sugeng ya. Karena adanya kita kan juga dari orang tua ya, lewat orang tua ya Pak ya. Itu secara kan siklus kehidupan kan seperti itu Pak Sugeng. Itu kan merupakan jalan
menuju surga bagi kita, kan istilahnya itu. Ya. Namanya jalan itu kan seburuk apapun, sebaik apapun kan mesti harus kita lewati Pak untuk mencapai tujuan itu. Betul gitu. Pak Sugeng. Jadi kan itu apa, ridhollah, ridhol walidain. Jadi ridhonya Gusti Allah itu tergantung pada ridhonya orang tua terhadap kita. Itu ada kisah menarik Pak Sugeng. Itu cerita dari negeri kita sendiri Pak Sugeng. Ya, entah itu dongeng belaka atau itu sebuah mitos, tetapi itu kalau kita bisa mengambil hikmahnya, bisa memetik pelajaran dari situ, ya insya Allah ada kemanfaatan, ada ilmu bagi kita Pak. Pak Sugeng pernah itu Pak ingat kisah Malin Kundang Pak. Itu kan ada kisah dari pulau sebelah ya Pak ya, dari Sumatera kalau tidak salah. Itu ada seorang ibu-ibu janda ya Pak Sugeng ya. Itu namanya Mande Rubayah kalau tidak salah. Itu punya anak namanya Malin Kundang. Nah, itu bagi kita kan semasa kecil itu orang-orang tua kita sering menceritakan kisah-kisah seperti itu ya Pak. Mungkin kisah-kisah seperti itu di era-era sekarang itu mungkin sudah agak jarang diceritakan pada anak-anak ya Pak. Jadi Mande Rubayah itu punya anak yang namanya Malin Kundang Pak kalau tidak salah. Terus si Malin ini anak yang sangat dikasihi, sangat disayangi sama Mande Rubayah ya. Janda, anak satu-satunya. Terus suatu ketika Malin Kundang itu pernah sakit Pak di masa kecilnya. Betapa sedihnya orang tua, anak semata wayang, suami sudah tidak ada. Akhirnya si Mande Rubayah ini berjuang keras agar anaknya ini bisa sembuh, berdoa, berikhtiar. Akhirnya Pak, alhamdulillah itu disembuhkan, bisa sembuh, bisa sehat kembali. Semakin sayang Mande Rubayah kepada si Malin Kundang ini. Setelah dewasa, si Malin Kundang ini karena ingin ada sebuah perubahan, yang namanya janda kan kehidupan serba terbatas, serba apa adanya gitu Pak Sugeng. Si Malin ini punya inisiatif untuk bisa merubah kehidupannya, mungkin agar bisa menjadi manusia di dalam pandangan masyarakat itu lebih layak lah gitu. Nah, setelah si Malin ini punya inisiatif itu, si Mande Rubayah tidak mengizinkan Pak mula-mula, karena takut nanti anaknya terjadi apa-apa. Yaitu kekhawatiran orang tua itu wajar kasih seperti sayang itu. Mau terpisah dengan anaknya itu rasanya gimana ya Kak, ibarat gandulane hati itu Pak Sugeng ya. Setelah si Malin ini minta izin, tidak diizinkan, minta izin lagi, tidak diizinkan. Tapi si ibunya ini melihat kegigihan Malin Kundang ini untuk merantau, untuk merubah kehidupannya ini sangat kuat sekali. Akhirnya yang namanya ibu ya luluh akhirnya Pak, diizinkan. Setelah itu diizinkan, pamitlah si Malin Kundang ini untuk merantau, ya ikut kapal-kapal Pak kalau zaman dulu ya Pak ya. Berniaga. Saudagar. Setelah merantau, diizinkan merantau, ya seperti itulah ditangisi, berderai air matanya karena perpisahan tersebut. Berangkat si Malin ini dengan kapal besar seorang saudagar itu ya. Iya Pak. Setelah merantau lama tidak ada kabar, tidak ada berita. Betapa rindunya seorang ibu Pak, mengharapkan dapat kabar dari anaknya sehat, itu sudah senangnya luar biasa ya Pak ya. Ada anaknya baik-baik saja, anaknya sehat-sehat saja, selamat, itu sudah senangnya luar biasa. Jadi mungkin kalau kita sebagai anak, mungkin pelajaran bagi kita sedang merantau, kita sedang berada jauh dari orang tua, ini agar menjadi pelajaran kita, setidaknya
bisa mengabari orang tua bagaimana kondisi, tanya kabar lah ibu bagaimana kabarnya, sehat apa enggak. Di sini saya anakmu baik-baik saja bu, sehat-sehat bu. Di sini saya minta doa restunya, semoga bisa segera untuk mengunjungi ibu di rumah. Sekarang kan ada mudah ya Pak, ada teknologi komunikasi sudah begitu tersedia. Iya Pak. Gitu. Nah, setelah si Mande Rubayah ini betapa kangennya dengan Malin Kundang, tidak ada kabar Pak, tidak ada kabar, tidak ada informasi apapun. Setiap ada saudagar datang ditanya, kamu pernah Pak nggak dengar anak ciri-cirinya ini, tidak ada kabar. Kemudian ada apa, kapal datang lagi, kapal yang nahkodanya itu yang dulu diikuti Malin Kundang, ditanya tidak ada kabar, padahal itu kapal yang dulu Malin Kundang ikut pertama kali merantau itu. Ada kabar. Semakin sedih nih, anakku di sana kabarnya gimana, seperti apa ya Pak Sugeng ya. Setelah lama akhirnya terdengar kabar si Malin Kundang ini sukses di perantauan Pak. Sukses di perantauan, menikah dengan anak seorang bangsawan, seorang gadis yang sangat cantik jelita, anak seorang bangsawan kaya raya. Seorang ibu mendengar informasi seperti itu, kabar seperti itu, kira-kira bahagianya sangat seperti bangga apa ya, dan bahagia, bersyukur tentunya ya, anaknya sukses ya. Iya, itu ya ibaratkan apa tadi apa, mikul dhuwur. Jadi kalimat mikul dhuwur seolah-olah itu kan tercapai ya, ikut mengangkat derajat, orang tua, betapa bahagianya derajat dan martabat ya, ibunya itu ya. Anaknya sukses ya. Setelah itu kan si Malin Kundang ini berkunjung ke tempat asalnya, ke desanya, ke kampungnya, kampung halamannya dulu. Setelah si Malin Kundang ini datang kembali pulang dari perantauannya, ingin menengok kampung halamannya, sampailah itu kapal besar yang sangat mewah Pak, kapalnya Pak. Sampai warga-warga sekitar itu menyambut, apa ada seorang sultan yang datang ini. Akhirnya warga-warga menyambut Pak ini. Ibunya juga ikut menyambut Pak. Ibunya juga ikut menyambut karena ada informasi, penasaran. Ada informasi itu. Datang, turun dari kapal. Turun dari kapal ini masyarakat gegap gempita Pak, menyambut itu. Ya, si ibu ini melihat siapa itu si Malin Kundang ini di apa ya, ditamatke, kalau orang Jawa itu ditamatke atau dipandang secara jelas fisiknya, ini anak saya atau tidak, ini anak saya atau bukan. Akhirnya dilihat, oh ternyata benar itu si Malin Kundang. Akhirnya ibu tersebut, Mande Rubayah itu berlari Pak, saking senangnya dipeluk itu si Malin Kundang, sambil menangis, anakku Malin Kundang. Iya, akhirnya kita bisa berjumpa lagi nak, setelah sekian lama, setelah sekian tahun kita berpisah, akhirnya engkau kembali untuk menengok ibumu. Nah, si ibu Malin Kundang ini karena seorang janda, tidak punya apa-apa, pakainya compang-camping Pak. Nah, si istrinya Malin Kundang ini berkata sambil meludah, berkata, apakah ini ibumu? Dahulu engkau berkata katanya keluargamu itu setara dengan keluargaku, kaya seperti keluargaku, tetapi kenyataannya inikah ibumu? Seketika itu si Malin Kundang tidak mengakui ibunya Pak, didorong ibunya, jatuhkan.
Akhirnya itu Mak, betapa hancurnya hati seorang ibu. Anak semata wayang yang didamba-dambakan, yang dikasihi, dirawat dari kecil sampai besar, ternyata balasannya seperti itu. Ya itu sering juga Pak terjadi ketika mungkin seorang anak merantau di perantauan sukses, pulang ke kampung halamannya lupa, mungkin lupa dengan apa teman-temannya dulu waktu kecil, lupa dengan kampung halamannya, lupa dengan saudara-saudaranya. Ya Pak ya, sering Pak sebenarnya lihat seperti itu ya Pak ya, banyak sekali lupa dengan jati diri. Itu kembali yang diajarkan para leluhur kan tidak seperti itu. Meskipun kita sudah sukses, meskipun kita sudah berhasil, sikap seperti itu harusnya tidak boleh dilakukan ya Pak. Tetap kita menjadi manusia yang rendah hati. Kita harus selalu ingat dari mana kita berasal. Ingat asal mula kita dulu seperti apa. Pepatah Jawa juga yang jangan sampai lupa pada asal kacang jojol nganti lali karo kulite. Kan? Akhirnya si maling kundang itu kan juga terkena kutukannya Pak. Iya, akhirnya si ibu itu karena tersakiti, si maling kundang itu ibunya didorong tadi. Setelah itu, kamu bukan ibu saya, ibu saya tidak semiskin kamu, tidak sejelek kamu. Akhirnya si ibu tersebut sampai pingsan Pak, didorong Pak. Baliklah si maling kundang ini, balik ke tempat perantauannya tadi, ke tempat istrinya. Setelah balik, si ibu terbangun, dicari anaknya si maling kundang tadi. Di mana anak saya? Di mana? Betapa kasihannya ibu seperti itu ya Pak. Ternyata sudah melihat kapal tadi mulai berlayar, Iya. Si ibu berdoa, ya Tuhan, andaikan itu bukan maling kundang anakku, maka akan kumaafkan segala kesalahannya. Kan tadi mendorong, menghina, mencaci kan Pak. Tetapi kalau itu benar-benar anakku maling kundang, maka saya minta keadilanmu ya Allah. Seperti itu doanya ya Pak. Sampai mulai agak-agak ke tengah, tiba-tiba ada petir menyambar Pak, ada ombak gelombang besar, badai, ada petir menyambar. Terjadilah itu kutukan menjadi itu. Nah, itu pelajaran yang bisa kita ambil. Jangan sampai kita jadi anak lupa kepada orang tua kita, jangan sampai kita durhaka kepada orang tua kita ya Pak ya. Ini sebenarnya juga masih relevan dengan banyak kisah sekarang ini Pak, apalagi di media-media televisi itu kan sering ada berita-berita artis yang berseteru, bertikai dengan ibunya, dengan orang tuanya. Kadang sampai orang tuanya dilaporkan ke polisi, sampai orang tuanya itu dipenjara. Bukan hanya artis, orang-orang umum juga banyak yang gara-gara masalah sepele minta sepeda motor sampai dibunuh orang tuanya. Kadang ngambil singkong di kebun anaknya, itu dilaporkan polisi. Nah itu padahal kan semenjak kecil istilahnya ibu kita merawat, menyusui itu kan nggak minta balasan apa-apa ya Pak ya. Kalau dia suruh kembalikan lagi air susu yang pernah dia minum, apa mungkin bisa kan seperti itu? Tidak mungkin bisa Pak. Padahal kita istilahnya mengatakan hus saja pada ibu orang tua itu kan juga tidak boleh ya Pak ya. Kadang orang tua itu dijadikan pembantu di rumah. Suruh merawat, suruh ngepel dan lain sebagainya. Padahal tugas kita itu untuk memuliakan orang tua kita itu kan ya. Itu ya itu tadi jalan kita menuju surga, menuju kesuksesan kan ya. Tidak luput itu kita sukses, kita bisa berhasil, tidak luput dari doa orang tua kita. Tapi imbal baliknya juga Pak, orang tua harus siap juga mempersiapkan anak-anaknya untuk bisa mikul dur
mendem jeru itu Pak ya. Iya, Memberikan teladan, memberikan contoh yang baik lah dan anak-anaknya. Karena anak itu kan sebenarnya gambaran dari cerminan dari orang tua. Bagaimana cara mendidik, bagaimana cara merawat mereka. Betul sekali Pak Sugeng. Ya sehingga kan tercipta sebuah generasi yang istilahnya sami'na wa ata'na itu Pak ya kan. Apa yang diperintahkan oleh orang tua kita dengar, kita taati. Selama orang tua itu benar-benar menjadi sosok teladan, benar-benar teladan yang mengajarkan sebuah kebajikan, mengajarkan sebuah apa yang disebut akhlakul karimah ya Pak ya. Tapi kan kadang-kadang ada yang orang tua itu egois ya Pak. Ada orang tua yang egois, jadi mengatur anaknya itu harus seperti ini, istilahnya anak itu di kotak-kotak, kamu harus ini, tapi tidak memandang kapasitas anak tersebut, tidak memahami menuruti minat dan bakat tidak memahami anak saya itu seperti apa, anak saya itu mampunya seperti apa, tidak dipahami. Di situ minatnya di bidang apa dipaksakan. Jadi akhirnya kan kadang-kadang anak itu juga banyak yang itu Pak stres Pak. Banyak yang stres, banyak yang apa ya istilahnya kayak itu loh Pak, depresi akhirnya timbul halusinasi dan lain sebagainya ya Pak Sugeng ya. Jadi kalau itu tapi kalau orang tua itu ya bisa istilahnya hatinya itu bisa mendekatkan diri kepada yang kuasa lah Pak, mendekatkan diri, akhirnya kan itu hatinya menjadi hati yang jernih, hati yang tulus. Lah itu imbasnya nanti cahaya ketulusan, cahaya dari kesucian hati tersebut kan imbasnya kepada anaknya Pak, bisa lebih luluh, bisa lebih luluh, bisa lebih apa ya istilahnya lah, tahu kebaikan, tahu keburukan. Saya harusnya itu seperti apa kepada orang tua saya kan, seperti itu. Wong sekelasnya anak nabi Pak. Nabi itu ada yang durhaka Pak, seperti Nabi Nuh itu kan, itu durhaka kepada Gusti Allah, tidak patuh pada orang tuanya, itu istri dan anaknya ya. Jadi akhirnya apa ya, kembali lagi memang segala sesuatu di dunia ini ya sudah ditakdirkan oleh Gusti Allah, semuanya ya kembali lagi tadi ujian Pak. Yang orang tua diuji lewat anaknya, kadang anak diuji lewat orang tuanya, seperti itu Pak Sugeng. Semuanya ujian. Ya, doa itu yang bisa merubah. Iya. Begitu sedulur-sedulur semua yang bisa kita ulas mungkin berkaitan dengan mikul dur, mendem jeru. Mudah-mudahan itu menjadi sebuah edukasi, sebuah wawasan, pembelajaran bagi kita, dan mudah-mudahan kita ditolong, dibantu oleh Gusti Allah untuk bisa melakukan itu mendem jeru, mikul dur pada orang tua kita. Itu sebenarnya ya kalimat yang cukup sederhana tapi mengandung makna yang luas sekali ya, itu untuk kehidupan anak kepada orang tua kepada anaknya. Itu kan juga perlu kontrol orang tua juga ya Pak ya. Iya, maksudnya anak itu jangan terlalu dikekang tapi jangan terlalu diloskan gitu ya. Kontrol yang tapi betul-betul dipahami minat bakatnya apa, dia maunya seperti apa, asal itu sesuai jalur. Betul sekali Pak Sugeng. Memang kondisi anak zaman dahulu dengan sekarang kan beda ya Pak ya. Kalau dulu kan nggak banyak pilihan, mungkin profesi kalau nggak dagang ya petani, berkebun atau buruh. Kalau sekarang kan banyak profesi-profesi ya. Sukses lewat apa? Ya, bidang yang positif lah. Lewat
HP itu bisa dagang online dan lain sebagainya. Sekarang sudah banyak sekali, jadi tergantung kembali pada minat bakat anak masing-masing. Yang penting itu tidak melanggar jalur aturan ya, tidak melanggar norma-norma ya Pak Sugeng ya. Norma-norma dan membawa dampak yang positif, bagi lingkungan, bagi sekitar itu. Syukur bisa membangun, bisa mengajak teman-teman, saudara-saudara yang membutuhkan. Motivasi. Ya, betul sekali Pak Sugeng. Dan Kira-kira orang tua jangan banyak menuntut gitu. Legowo gitu ya Pak Sugeng. Karena sebenarnya kan anak itu cuma titipan juga ya Pak. Iya, cuma titipan. Bukan milik orang tua, itu titipan dari anak itu ada lewat orang tua. Iya, betul. Semuanya kan makanya kan dikatakan itu istri, anak atau suami, anak itu kan merupakan ujian atau dikatakan fitnah. Fitnah itu dalam keterangan di kitab suci kan seperti itu ya Pak. Anakmu, hartamu, semuanya adalah fitnah. Jadi agar supaya itu tidak menjadi fitnah ya, kembali lagi pada diri kita masing-masing. Demikian sedulur, mudah-mudahan bermanfaat untuk dulur-dulur semua dan bermanfaat untuk pribadi kita sendiri. Itu terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga di share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan konten-konten kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.